Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja begitu kan ya, eh terkait dengan jurnalistik ya, apalagi sekelas TikToker dan YouTuber kini wajib verifikasi konten KPI. Wah, ada apa ini? Jangan-jangan ini ada pembungkaman terkait dengan jurnalistik begitu kan ya. Kalau YouTuber terus kemudian TikTokers begitu kan ya, wajib misalnya verifikasi konten ke KPI, maka jelas masyarakat Indonesia itu banyak ya yang ada di TikTokers, terus kemudian ada jurnalistik, ada YouTuber dan sebagainya begitu kan. Saya kira ini bagian mengapa menurut saya pribadi ini kenapa ini harus direvisi begitu kan. Nampaknya ini ada kaitannya dengan kepemimpinan selanjutnya begitu kan ya. Nampaknya mulai ada sesuatu yang kemudian dipereteli satu persatu begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ketidaksiapan bangsa kita, rakyat Indonesia atau pemimpin-pemimpin kita begitu kan ya. Terkait masa depan bagaimana, masalah soal kritik, masalah soal masukan, kontrol kebijakan begitu kan. Kalau semuanya harus direvisi, wah wallahu alam, kita lihat saja begitu. Menurutnya ya apa yang disampaikan Pak Mahfud di situ betul begitu kan ya. Ini keblinger banget ya. Pemerintah akan larang media lakukan investigasi, satu sisi begitu kan. Tapi ini menurut saya pribadi ini Orba Jalan Jilid 2 atau bagaimana begitu kan ya. Tapi yang jelas adalah ini menurut saya pribadi ini kan bagian dari jurnalistik justru memperkuat demokrasi. Salah satu yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan bahwa pilar demokrasi itu adalah jurnalistik begitu kan. Untuk memperkuat di situ begitu. Artinya nampaknya sekarang mulai banyak kebingungan soal masalah ini. Ya sampai-sampai DPR akan membuat dan merevisi hal-hal seperti itu begitu kan. Nampaknya ketidaksiapan pemerintah hari ini dikritik dikit ya tiba-tiba ya direvisi sana sini begitu. Ya kita lihat saja ke depan bagaimana begitu kan. Tapi ini sangat disayangkan sekali begitu ya, konten-konten di TikTok kan begitu banyak. Apakah harus lolos dari verifikasi konten KPI begitu? Ya menurut saya pribadi tutup aja TikToker begitu kan ya. TikTok ini bisa saja ditutup. Bagaimana? Orang-orang yang berkreasi di situ begitu kan. Dia di TikTok terus kemudian membuat film pendek, short dan sebagainya. Itu banyak di TikTok, ada di YouTube juga begitu kan. Tapi nampaknya ini sudah mematikan kreasi anak bangsa begitu kan. Ya inilah ketidaksiapan pemerintah hari ini, mau dikritik pakai platform apapun, Twitter ya atau X ya, TikTok ya, YouTube dan sebagainya, justru mereka menjadi pilar kekuatan sebagai kontrol kebijakan di situ. Kalau seperti ini terus gimana? Bayangkan ini, baca komentar-komentar netizen ini. Bukannya kayak gitu, itu pemberangusan ya. Kayaknya tidak ada korelasinya dan bertendensi mematikan kreativitas dan usaha anak bangsa untuk berkembang. Sama halnya ya sendal ya, kulkas dan semacamnya yang harus dilabelin sertifikat halal. Intinya wajib verifikasi berarti ada uang yang harus keluar dari YouTuber atau TikToker ya. Jangan-jangan kenapa aja. Itu yang diincar bro katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengatakan makin ribet ya ada di lembaga sensor medsos. Masa Pak Haji? Ya setuju sekali biar nggak ada prank konyol seperti kasus Dr. Lee katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya kalau ada pembatasan seperti itu ya, kalau ada harus verifikasi dari konten ke KPI, jelas begitu ada nuansa-nuansa yang kemudian menurut saya pribadi masyarakat Indonesia itu banyak, jutaan yang pegang TikTok, YouTube dan sebagainya begitu. Maka saya rasa dengan adanya menurut saya pribadi ya seperti film-film pendek saja begitu kan. Artinya ini harus diperjelas juga begitu, seperti film yang kemudian menjadi masalah dan sebagainya, itu yang seharusnya kita lolos sensor di situ begitu. Jadi kita lihat saja ya. Hasil revisi undang-undang penyiaran TikTokers dan YouTuber ya kini wajib verifikasi konten KPI. Ngeri kan di situ begitu. Ini
Draft revisi undang-undang penyiaran ya menuai polemik di publik ya sebab pengaturan isinya dinilai mengambil wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya poin terkait penyelenggara platform digital penyiaran. Dengan data lain, kreator konten yang memiliki dan menjalani akun media sosial seperti YouTube dan YouTuber ya atau YouTuber, TikTok atau TikToker juga masuk dalam ranah undang-undang penyiaran ini. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM ya Masudi Ja'far menilai jika membaca rumusan draft yang sekarang disusun oleh DPR, pengaturan revisi undang-undang penyiaran akan menjangkau platform digital seperti YouTube, TikToker dan sebagainya. Pengaturan tersebut dinilai overlapping dengan pengaturan dalam undang-undang lain sebab saat ini pengaturan platform berbasis OGC seperti YouTube, TikTok sebagainya mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Bahkan dicek ya dalam PP 71 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi internasional maupun Peraturan nomor 5 tahun 2020 sudah jelas pengaturan terhadap konten-konten yang didistribusikan ditransmisikan melalui platform berbasis OGC. Artinya ya saya kira kalau berbasis penyiaran sih sebenarnya ya tidak usah lah kan ini kan seharusnya menurut saya pribadi ada pembatasan di situ begitu nantinya begitu kan ya terkesan di situ. Tapi nampaknya kebebasan berdemokrasi di situ begitu menunjukkan bahwa jurnalistik itu kan sebagai kekuatan sebenarnya ya melalui platform YouTube, melalui platform yang lain begitu kan. Apakah harus mereka lolos ke KPI secara sensor begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa pertumbuhan ya untuk tantangan masa depan akan mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Ya kita lihat saja ke depan begitu kan ya. Ya bisa saja nanti ada pembungkaman terkait dengan jurnalistik nantinya. Bahkan ya kata netizen wah ini keblinger banget di situ ya. Sedangkan konten-konten yang didistribusikan ya melalui platform OGC adalah konten yang diproduksi perseorangan atau konten kreator dan kemudian distribusikan melalui platform OGC. Seperti diketahui dalam pasal 34F ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggara platform digital penyiaran dan atau platform teknologi penyiaran lainnya wajib melakukan verifikasi konten siaran ke Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hal itu sesuai dengan pedoman perilaku ya penyiaran PP dan standar siaran tersebut ya. Ini kita lihat saja di situ ada undang-undangnya di situ begitu kan. Ini anggaran berapa di situ ya. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu begitu. Sampai nanti begitu kan. Sampai nanti orang yang akan pegang HP wah bisa saja kena pajak nantinya begitu. Ya inilah realitasnya bangsa kita begitu kan. Ya tantangan ke depan sudah tidak ada lagi nanti kritik sana sini begitu kan. Karena nampaknya semua orang mungkin bisa dibatasi di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.